Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin membahas atau mempresentasikan artikel yang kami buat berupa PPT dengan judul Biografi Syauqi Dhoif yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Abdul Aziz, yang kedua Ilham Hanif Rahman, dan yang ketiga Muhammad Muslim. Dari beberapa slide ini, penjelasan akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama dari saudara Abdul Aziz akan menjelaskan daripada latar belakang Syauqi Dhoif. Ya, saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang latar belakang Syauqi Dhoif. Poin pertama yaitu Syauqi Dhoif yang bernama asli Ahmad Syauqi Abdul As-Salam Dhoif. Nah, latar belakang Syauqi Dhoif adalah Ahmad Syauqi Abdul As-Salam Dhoif, pakar sastra dan bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu dan filolog. Di sini penulis akan memaparkan Ahmad Syauqi Dhoif yang ahli pakar nahwu. Syauqi lahir di Mesir, tepatnya di kota Damietta atau Dumyat. Ini masuk ke poin yang kedua. Syauqi Dhoif lahir di Mesir, di kota Damietta atau Dumyat pada 13 Januari 1910 Masehi atau 1 Muharram 1328 Hijriah. Yang poin ketiga yaitu ketika Syauqi Dhoif berumur 10 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Nah, setelah Syauqi Dhoif berumur 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Pada tahun 1920, ayahnya memasukkannya pada lembaga formal Madrasah Ibtidaiyah di Ma'had Ad-Dini di kota Damietta atau Dumyat. Selama kurang lebih 6 tahun, ia belajar banyak tentang dasar-dasar pengetahuan agama dan bahasa Arab. Dan pada tahun 1926, Syauqi Dhoif melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Az-Zaqaziq As-Sanawi. Sewaktu di Ma'had ini, Syauqi lebih memperdalami sastra. Karena kecintaannya terhadap sastra, Syauqi Dhoif ingin melanjutkan di perguruan tinggi. Setelah lulus 1928, Syauqi Dhoif melanjutkan ke Dar al-Ulum dan masuk di Tajhiziyah atau program persiapan masuk perguruan tinggi. Program ini khusus untuk persiapan bagi para pelajar dari lembaga pendidikan agama seperti Al-Azhar yang ingin masuk Fakultas Adab Universitas Kairo. Kemudian Syauqi Dhoif masuk Universitas Kairo pada tahun 1930. Fakultas Adab Program Studi Bahasa Arab. Disinilah Syauqi Dhoif titik awal pergeseran pola pikir bidang sastra. Jika sebelumnya hanya bisa membaca karya, di universitas ini Syauqi Dhoif dapat berguru, berdiskusi, dan berdebat langsung dengan para linguis tersohor. Syauqi Dhoif melanjutkan pendidikannya sampai menjadi profesor di Kairo. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke pemikiran Syauqi Dhoif yang akan dibawakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pemikiran Syauqi Dhoif. Syauqi Dhoif melakukan reformasi kaidah-kaidah bahasa Arab yang tertuang di kitabnya Tajdid An-Nahwu. Reformasi beliau memiliki 6 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, merampingkan dan menyusun kembali materi bab-bab kajian nahwu. Dalam perampingan dan penyusunan kembali materi bab kajian nahwu,
Syauqi Daif hanya menyisakan sub-sub pembahasan yang menurut dia diperlukan dan dalam pembelajaran ilmu nahwu, dan membuang 18 sub pembahasan yang selama ini ada di dalam pembahasan ilmu nahwu dengan beberapa alasan yang dia kemukakan. Yang kedua, membuang bahasan i'rab takdiri dan i'rab mahalli. Pembuangan dilakukan karena menurut Syauqi Daif dan juga pendapat pakar yang dia ambil diteruskan pendapatnya oleh beliau, yaitu Ibnu Mada Al-Qurtubi, yang tertuang dalam bukunya Ar-Rad ala An-Nuhat, merupakan hal yang menyulitkan dalam pembahasannya. Yang ketiga, kata yang di-i'rab tidak berguna, tidak perlu di-i'rab. Perkataan yang menurut Syauqi Daif merumitkan dalam i'rabannya seperti i'rab istisna dan lain sebagainya. Untuk poin keempat sampai keenam dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, untuk poin keempat, kelima, dan keenam, yang keempat adalah merinci kembali kaidah-kaidah yang sulit difahami. Kaidah-kaidah yang sulit dipahami ini yaitu terfokus atau yang ditujukan atau yang dimaksud dari Syauqi Daif ialah pada bab maf'ul dan juga hal. Bab maf'ul di sini adalah bab maf'ul mutlak dan juga maf'ul ma'ah. Dan hal sendiri yaitu mencakup yang maf'ulun bih dan lain hal sebagainya. Perincian ini dilakukan beliau karena salah satunya yaitu sulit dipahami. Maka beliau lebih merinci lagi daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ilmu terdahulu agar dapat ditangkap lebih mudah oleh pembaca-pembaca tersebut. Kemudian yang kelima, membuang kaidah-kaidah yang sulit. Kaidah-kaidah yang sulit itu dibuang dengan alasan-alasan tertentu oleh beliau. Karena salah satu alasannya tidak dibutuhkan. Dan juga menurut sang ahli sudah memiliki pembahasan, namun pada bagian-bagian yang lain itu pembahasan menurut beliau dinilai serupa. Maka oleh sebab itu kaidah-kaidah yang sulit ini dibuang. Nah, yang keenam, menambah yang perlu dan berguna dalam bahasa Arab. Ini dari sisi individu beliau mengemukakan penambahan-penambahan yang dianggap beliau berguna untuk memperjelas struktur bahasa Arab. Di antara penambahan itu beliau tawarannya ialah menambahkan subbab pembahasan yang menurut beliau penting untuk ditambahkan di dalam kajian ilmu nahwu, di antaranya cara pengucapan atau pelafalan kata, bahasa tentang sifat huruf dan harokat, bahasan tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Itulah yang menurut beliau lebih penting daripada pembahasan yang lain yang ingin beliau tawarkan atau tambahkan di dalam pembahasan ilmu nahwu versi beliau yang telah direformulasi. Sekian dari pembahasan kelompok 8 atas presentasi PPT kami yang berjudul Biografi Syauqi Daif. Kurang dan lebihnya kami bertiga memohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.